Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di Overheard Podcast by Overheard the Friends with Benefits. And back again with your host, this is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Nganu sekalian. Apa kabar semuanya teman-teman, Sobat Nganu? Hi everyone. Thank you semua yang sudah selalu mendengarkan episode to episode. Dan hari ini, seperti biasa di hari Kamis Gerimis kali ini, gue akan membacakan salah satu cerita. Tapi belum sampai sana, lo boleh dengerin dulu episode sebelum ini ya. Kemarin gue sama Atta seru banget ngobrol-ngobrol tentang berpengalaman atau tidak berpengalaman. Karena menurut gue pengalaman itu baik ya. Mau buruk atau gak buruk itu, pengalaman itu sangat amat baik. And so mendingan lo tanpa banyak basa-basi lagi lo boleh dengerin dulu episode kemarin, ya gak? Sebelum lo dengerin episode kali ini, ya. Dan hari ini ada beberapa cerita yang akan gue bacakan, ya. Dan gue pilih katanya sih ini kayak komedi-komedi gitu. Cuman gue belum baca karena baru baca sedikit intronya aja. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, begini ceritanya guys. Hai Min, mau cerita, semoga bisa dibacain ya. Gue ceritain ini karena menurut gue komedi banget sih. Hahaha. Ya, nggak tahu ini komedi gimana. Oke, let's go. Jadi pada tahun 2021 di salah satu bulan menuju akhir tahun, gue kenalan sama salah satu cowok, panggil aja Totot. Dia ini kerja di salah satu kota yang ada di Indonesia. Gue kenal sama dia di salah satu aplikasi, tapi bukan aplikasi dating. Dan pada saat itu dia minta pertemanan duluan. Dan akhirnya gue accept nih. Setelah di ACC dia chat gue yang sampai sekarang masih gue inget banget chatnya jam berapa dan tanggal berapa. Terus kayak basa-basi busuk lah ya, nanya-nanya, dan yang kebetulannya banget kita satu alma mater gitu lah. Akhirnya makin seru lah obrolan ini. Terus pas udah malam si Totot ini nanya ke gue, boleh gak sih call sebentar sebelum tidur, sleep call gak tuh? Gue iyain dong karena obrolannya nyambung seru juga. Akhirnya kita teleponan sampai ketiduran. Terus pagi-paginya dia chat lagi basa-basi seperti biasa. Terus di hari kedua kenal dia, ngajak ketemu, tapi gue gak mau karena gue belum merasa percaya diri gitu loh. Padahal udah nyambung banget sefrekuensi gitu deh pokoknya sama gue sama dia. Terus tiap malam selama 5 hari kita selalu sleep call, kadang juga video call sambil dengerin FWB podcast. Kadang sampai pagi banget walaupun gue ada kelas pagi dan dia ada kerjaan pagi tapi tetap call aja gitu loh. Gue lupa gimana awalnya kita bisa bahas FWB podcast, tapi yang gue inget tiap kita call kita selalu denger FWB podcast bareng gitu loh. Sampai ada salah satu episode yang bilang lagi miskin. Gue lupa yang mana. Dan kita jadi selalu pakai kata-kata itu tiap lagi pengen. Terus sebelumnya dia bilang kalau dia bakal ada suatu acara sama rekan kerjanya keluar kota di hari Sabtu Minggu. Gue ya percaya aja lah, sampai pas di malam Sabtu itu tiba-tiba dia menghilang. Sampai gue kepikiran, dan dia ngilang sampai hari Senin. Di situ gue udah pasrah banget sih. Udah gak mau ngechat lagi, marah banget, dan gobloknya gue udah terlalu baper gitulah, anjrit. Dan hari Selasanya si Totot chat gue lagi nih. Dengan tanpa dosanya bilang, "Hai, kamu marah ya sama aku?" Gue sebel banget, mampus tai, tapi tetap gue bales soalnya gue juga kangen. Cewek gitu ya. Kesel, adi chat dibalas juga. And terus dia bilang kangen mau call aja nih. Nah pada saat itu kita call lagi lah, kita akhirnya, tapi nggak dengerin podcast karena di situ posisinya gue lagi nyetir, dia nemenin gue sambil callan aja. Pokoknya aktivitas kita selama 2 minggu yaitu chat, call, sambil dengerin podcast lu. Tapi tiap Sabtu Minggu itu dia selalu ngilang dan muncul lagi di hari Selasa.
Di situ gue udah mulai, di situ gue nggak curiga apapun. Dia bilang dia butuh waktu sendiri buat me time or something. Di saat itu gue yang udah nyaman sama dia, ya gue iya aja sih. Oh iya, gue tinggal di kota A, tinggal di kota B. Jarak kota A ke kota B itu sekitar 45 menit aja. Sabtu Minggu kedua itu dia ngilang lagi dan lagi. Terus ada salah satu hari yang merupakan hari spesial gue, dan pas malamnya gue chat dia iseng-iseng karena gue pikir nggak akan dibalas. Ternyata si Totot ini balas chat gue. BTW dia ini beneran buaya tai, sebel banget gitu loh. Baru awal kenal aja dia udah sayang-sayang. Bab beb segala gitulah kalau manggil gue. Dan pas si Totot balas chat gue malam-malam, kebetulan besoknya gue mau ke kota B karena ada sesuatu. Akhirnya gue bilang, besok aku mau ke kota B nganter nyokap, ada urusan. Dia jawab, wah bisa dong kita ketemu, ayo jam berapa? Gue jawab, terus dia jawab lagi, jam 1-an atau jam 2 deh ya. Di situ fix udah janjian mau ketemu. Terus gue udah berangkat sama nyokap dari rumah jam 10-an gitu. Terus jam 11 gue drop nyokap di tempat temennya. Gue cabut ke rumah saudara gue. Jam 1 gue chat lagi dia buat pastiin jadi ketemu atau enggak. Dan dia bilang jadi tapi tunggu kendaraan. Dia dipinjam temennya. Oke lah, akhirnya gue tunggu sampai 1:30 masih belum datang kendaraan dia. Dan di situ gue udah kesel banget. Gue bilang ya udah gue jemput ke tempat lu aja, tapi dia nggak mau karena dia masih pakai seragam dan dia bilang tunggu sampai jam 2. Kalau belum ada aja batal ketemuannya. Gue sebagai orang yang sangat on time udah kesel banget karena nggak tepat waktu. Dan akhirnya jam 2 gue OTW kan. Gue muter-muter dulu karena gue mikirnya kalau udah di luar ya gampang jadi tinggal jadinya gitu loh. Terus dia bilang dia udah di kos tapi dia bersih-bersih dulu, dan di situ si Totot ini udah Sherlock. Terus gue langsung tunggu depan gang. Karena gangnya kecil dan mobil gue gak masuk sampai depan kosnya. Setelah menunggu 30 menit dia akhirnya bilang kalau dia udah di depan gang. Long short story, akhirnya kita jalan muter-muter kota B karena kita gak tahu tujuannya. Ya layaknya first date aja, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, beli jajanan. Tapi di situ dia udah berani pegang tangan gue, terus tangan gue dibawa ke dada dia sambil bilang, rasain deh, aku deg-degan banget ketemu kamu, takut gak sesuai ekspektasi. Krik. Apa sih? Terus ceweknya bilang, apa sih lebay ya? Terus gue gituin kan. Terus dia di mobil itu dia genggam tangan gue mulu, terus diciumin gitu, terus elus-elus rambut gue. Setelah muter-muter kesana jam 4:30 kemarin, gue ditelepon nyokap buat balik. Terus gue bilang ke si Totot kalau gue udah disuruh balik karena takut kemagriban gitu lah. Dan terus dia bilang, ya cepet banget ya udah balik lagi gitu, kata gue jawabnya. Ya kan lu yang bikin lama, dia ketawa sambil bilang maaf. Terus gue antar dia ke tempat dimana gue jemput dia. Pas udah mau turun kan gue salim gitu. Terus dia nyium pipi gue kiri kanan, nyium kening, terus nyium bibir sekilas. Oh tentu saja gue kaget saat itu, langsung cengok dan dia bilang, dadah, ketemu lagi ya nanti. Akhirnya gue balik. Di situ gue udah overthinking banget, takut di ghosting kan karena dia nggak ada WA WhatsApp gue. Taunya dia chat gue di aplikasi lain bilang kangen mau ketemu yang lama. Oh gue seneng banget dong, mampus langsung kayak anjir woi. Terus dia nyuruh gue buat ke kosannya lagi besoknya. Gue yang udah bucin banget tentunya aja maulah gila dengan semangat. Dan for your information, dulu si Totot ini merantau di kota B. Jadi dia tuh asalnya dari kota C gitulah. Nah besoknya dia nyuruh gue ke kosannya lagi pagi-pagi karena siangnya dia mau balik ke kota C dan ada urusan penting. Pagi-pagi gue dari rumah udah berangkat ke kota B dengan hati gembira karena seneng aja gitu. Gemetaran dong. Deg-degan banget karena first time ini gue main-main di kosan cowok. Takut dilihat tetangga kan gak enak ya. Akhirnya masuklah ke kosan dia. Ya awalnya ngobrol-ngobrol ringan biasa, terus rebahan kan. Karena gue capek banget abis berkendara jauh, terus dia ikut rebahan di samping gue. Dan tiba-tiba meluk, ya udahlah kita cuddle. Kita sambil ya udah kita cuddle, kita kan sambil cerita-cerita. Di situ jantung gue tuh deg-degan yang kenceng gitu loh. Terus kepala dia kan nyender ke dada gue. Dia bilang, kamu deg-degan banget. Gue ketawa aja sih. Terus dia bilang, ayo kita dengerin podcast pakai handphone kamu. Ya udah dengerin lah ya. Gue lupa episode yang mana yang ujungnya cuddle sambil dengerin FW podcast gitu. Yang mengganjal di bawah sana. Tiba-tiba gue merasakan ada yang mengganjal di bawah sana. Oke, bangsat dia sange, tegang banget anjrit. Dia yang tegang, gue yang malu. Terus dia ngeliatin gue, terus nyium gue, main tete gue. Gue yang sange juga ya iya aja. Dan terjadilah having sex ya.
Podcast tetap muter aja. Udah ganti episode lain sampai beberapa ronde udah capek terus tidur. Abis itu bangun sore kita nyari makan keluar kan. Abis makan dia telepon kalau udah dijemput mau pergi ke kota C. Akhirnya balik lah gue maghrib itu si Totot berangkat ke kota C. Di situ kita masih lanjut chatting sampai hari Minggu siang. Minggu siang dia bilang nanti aku kabarin lagi ya. Gue balas iya tapi checklist 1 nggak kekirim dan gue masih positif. Mungkin kalau itu nggak ada jaringan, tapi sampai malam gue liat masih checklist 1 di WhatsApp yang artinya gue diblokir. Hahaha. Di situ gue nggak tahu mampus. Karena apa? Gue tahu WhatsApp gue diblok karena gue punya 2 WhatsApp dan pas gue chat pakai WhatsApp satunya itu pesan gue kekirim. Di situ langsung kayak anjing bener-bener ngelunjak si ngentot, kesel gue. Padahal di hari kita ketemu mau hari Selasa, gue ke tempat dia lagi karena dia libur, tapi gue udah galau banget karena diblok. Akhirnya dia di hari Senin gue memutuskan untuk pergi ke kota D, tempat dimana gue menuntut ilmu dengan alibi ada acara padahal galau. Gue ada di kota C. Dan hari Senin si Toto chat gue lagi sampai hari Selasa kita masih chat pas malam. Rabu gue mabuk dan chat dia di salah satu aplikasi dan ternyata diblokir. Akhirnya gue chat di WhatsApp dan balasannya gak usah ganggu Totot lagi. Gue ceweknya. Wow. Bajingan. Di situ gue nggak percaya dong. Gue masih mikir anjir nggak mungkin gue balas kocak lu dan gue diblokir di mana mana sama yang katanya ceweknya ini, tapi gue inget gue masih follow-followan sama second account dia. Akhirnya gue diam lah. Ini diblok juga nggak? Tapi dia cuma read doang. Akhirnya di hari Jumat gue balik ke kota asal gue yaitu di kota A dan gue bikin story di IG yang berteman sama dia. Gue bikin story kalau gue lagi di kota B, terus dia buka blokiran di WhatsApp, dia chat gue ngajak ketemu tapi gue tolak karena gue udah dijemput mau balik ke kota A, ya semacam transit dulu lah di kota B. Nah Sabtu Minggu itu dia ngilang lagi dan malam Minggu gue main ke kota B sama temen gue buat nongkrong. Terus di jalan gue sama temen gue iseng tuh nunjuk orang bilang, "Dih, si Toto tuh sama cewek." Padahal ya orang lain bukan dia Sampai suatu ketika gue mau beli makan tapi penuh banget dan gak jadi ke tempat itu. Akhirnya lanjut jalan ke jalan arah kosannya si Totot ini. Terus gue putar balik dan macet banget kan. Di situ posisinya jam 9 atau jam setengah 10 dan lagi hujan gerimis gitu. Gue yang gabut sambil nunggu macet, ya tengok kanan kiri dong. Dan pas tengok kanan si Totot lewat sama cewek sambil hujanan. Dan si ceweknya dipakein hoodie yang biasa dipakai si Totot. Di situ gue refleks doang ngakak kenceng sambil bilang ke temen gue, anjing demi apapun si Totot lewat bangsat sama cewek. Terus gue nggak percaya karena dari tadi kita bercandaan begituan kan. Terus temen gue bilang, bukan kali goblok, salah lihat lu. Gue yang hafal banget motor, jaket dan helmnya. Gue langsung bilang, Gak itu beneran si Totot sama cewek, gue hafal banget. Di situ gue langsung mikir anjing kocak nih, kocak. Dia main-main sama cewek lain ternyata. Setelah kejadian itu tentu saja gue gak sabar mau ketemu orangnya. Kan mau dengar penjelasan. Senin malam Selasa di chat gue lagi ngajak ketemu, tapi di posisi gue lagi di rumah di kota A, jadi gak bisa nyamperin karena jauh dan udah malam. Gue bilang besok aja, dia jawab ya udah tapi nginep ya. Gue iyain aja. Besok malamnya akhirnya gue ke kosan dia duduk ngobrol. Awalnya dia bilang nanti dong ngobrolnya sambil minum, tapi gue gak mau dan udah gak sabar. Akhirnya gue tanya, BTW waktu malam minggu kamu di mana? Dia jawab, oh malamnya ya hujan kan, aku tidur di kosan. Oh, terus gue jawab, oh aja sambil senyum. Terus gue diem, dia bilang kenapa diem? Gue jawab nggak apa-apa. Terus gue tanya lagi, kamu waktu malam minggu kemana? Dia masih kakak jawab nggak kemana-mana, aku di kosan tidur, orang hujan juga. Gue diem lagi, terus dia tanya kenapa sih, emangnya ada apa pas malam minggu? Akhirnya gue tanya lagi, kamu waktu malam minggu dari mana? Jam 9 malam bonceng cewek jaketnya dipakein ke cewek kamu hujan-hujanan. Di situ dia langsung shock. Terus nanya, kamu lihat di mana? Gue jawab, lihat ke jalan yang mau ke kosan kamu. Terus dia bilang anjing kenapa kudu lihat sih? Kok kamu bisa sampai lihat sih? Ya gue udah kesel, gue jawab ya udah kudunya gue lihat ditunjukin sama Tuhan. Dia langsung diam di situ. Gue tanya lagi, siapa cewek yang sama kamu waktu malam minggu? Dan dia jawab cewek aku. Demi apapun gue di situ ngakak banget. Gue langsung nyeplos, aku kira aku yang diselingkuhin, ternyata aku selingkuhannya. Dia jawab, kamu jangan ngomong gitu dong. Terus gue masih ngakak. Gue tanya, terus kenapa kamu malah cari cewek lagi? Kan kamu udah punya pacar. Dia jawab, ya aku bosan lah sama cewek aku. Terus anjing sick banget nih cowok. Di situ kaget bilang gue, anjir bisa-bisanya nih cowok bilang gitu. Terus gue tanya dong, udah berapa lama pacaran? Dia jawab udah sekitar 6 bulan. Terus intinya si ceweknya lagi gak di kota tersebut, makanya dia bisa cari cewek lain. Dan semua yang diomongin di situ ternyata bohong tentang udah berapa lama pacaran dan kuliah di mana sih cewek itu.
Singkat cerita akhirnya malam-malam kita keluar buat beli makan dan dia ngajak mabok. Terus jam 12 malam, jam 12 udah mulai minum-minum gitu sambil dengerin podcast FWB lagi nih. Dan lagi ujung-ujungnya yang ngentot lagi sampai subuh. Di situ gue tidur baru sekitar 1 jaman. Terus jam 5:30 udah bangun karena dia kerja, tapi sebelum mandi sempet-sempetnya ngajakin morning sex. Akhirnya kita morning sex dulu. Terus gue mau balik pagi. Dia bilang kamu jangan pulang dulu, tungguin aku pulang kerja. Dan gue yain aja dia balik jam 10-an soalnya, dan gue di kos dia nunggu dia balik kerja. Dia langsung rebahan dan bilang ayo dengerin podcast lagi. Bangsat, podcast gue dijadiin tai. Kita nge-podcast lagi sambil kadal, sambil bahas-bahas podcast yang lagi kita dengerin sambil ketawa-tawa. Terus ujung-ujungnya yang ngentot lagi. Dickhead. Terus jam 12 nih ya, kita tidur berdua capek, bangun-bangun jam 1 ngentot lagi. Ini goblok bangsat. Sampai jam 3 beres nih, akhirnya gue balik. Terus gue bilang yaudah kita udahan ya, gak usah ketemu lagi. Dan dia jawab gak mau lah, kita harus ketemu seminggu sekali kan. Jadwal ketemu sama kamu hari Selasa. Anjing. Gue jawab lah gak lah apa-apaan. Dia ketawa, akhirnya gue balikan. Terus hari apaan gue gak tahu, gue panik karena jadwalnya gue mens, tapi ini belum mens. Pas gue lihat kalender ternyata pas ngewe kemarin gue lagi masa subur banget, sialan anjing, panik kan. Akhirnya gue ngajak ketemu dia, kebetulan gue lagi main juga di kota B sama teman gue. Gue bilang mau ketemu, ada yang mau gue omongin. Akhirnya malam-malam gue ke kos dia dan teman gue nunggu di mobil. Gue ngobrolin masalah itu, terus dia nyuruh gue beli tas pack gue ya. Akhirnya ngobrol di situ dan ujung-ujungnya ngentot lagi sama kayak sejaman lah di kos dia. Nggak lama gue di WhatsApp bokap disuruh balik karena udah malam dan jarak kota A ke B itu kurang lebih 45 menit. Di situ dia nyuruh nginep tapi gue nggak mau karena gue bawa mobil dan ada teman gue nungguin. Akhirnya gue balik dan setelah hari itu gue mens lega mampus. Sampai 2 minggu kemudian gue bangun tidur belum sadar banget, gue buka WhatsApp dia mau ketemu. Gue kira nggak akan mau kan, ternyata dia jawab ya udah sini nginep. Di situ gue langsung mandi siap-siap terus cabut ke tempat dia. Gue nyampe tempat dia tuh masih sore jam 5-an gitu. Terus dia langsung meluk gue seperti biasa kadang sambil dengerin podcast FWB. Ngehe. Terus ngobrol ya tetep ujung-ujung ngentot lagi bangsat. Gue inget banget tuh lagi azan maghrib anjing. Terus gue lagi di atas dia kan, terus gue berhenti. Dia bilang kenapa berhenti? Gue jawab anjir udah dulu lah. Dia jawab gak apa-apa tanggung, ini lagi enak, dikit lagi keluar. Di situ gue mikir anjing goblok banget ini orang, gue takut kena azab anjrit, tapi tetep lanjut gak lama keluar. Terus pas udah itu kita beli makan, balik lagi ke kos, kita minum lagi bareng sambil dengerin musik. Terus gue udah pusing, terus gue rebahan, dia meluk gue lagi, nyiumin gue. Terus kita masih milih lagu dan dia bilang dengerin Cigarettes After Sex dong yang judulnya bla 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 bla. Dengerin bareng nih lagu ini buat kamu dari aku. Pokoknya yang salah satu liriknya gini, I wanna fuck your love slow. Oh yang slow kayak. Terus gue jawab aku gak suka slow, aku suka dikasarin. Dia langsung noyor dan bilang si goblok. Gue ketawa aja kan. Terus gue bilang ini dong lagunya Raisa, usai di sini kan kita mau udahan. Abis ini gak akan ketemu lagi. Dijawab dia dihapan gak mau. Gue ketawa lagi. Terus dia bilang ya udah sekalian aja lagunya Tulus yang pamit. Sialan gue gituin terus ujungnya kita ngentot lagi bangsat sampai subuh. Terus tiap bangun pagi pasti morning sex dulu sebelum mandi. Dan dari pertama kali main ke kosannya dia tuh tiap mandi kita selalu mandi bareng. Lebih tepatnya gue mandiin dia sih. Setelah itu gue balik dan dari situ sampai sekarang gak ketemu dan gak kontekan lagi. Tapi gue menemukan fakta-fakta tentang Toto si ini sama ceweknya. Bentar. Gue aus. Nafas dulu bray. Setelah ketemu terakhir itu gue ketemu first IG dia dan gue ketemu first IG dia juga di salah satu akun kampus. Terus teman gue nyeplos cari dan di followingnya siapa tahu ada ceweknya. Dan gue baru kepikiran di situ, gue langsung stalking followingnya dia. Udah scroll sampai bau banget, udah hopeless gue. Terus tiba-tiba ngeklik salah satu nama cewek. Pas gue liat di IG cewek ini ada highlight bareng si Totot nih. Wah gue langsung kaget dong karena gak ada clue sama sekali tapi ketemu. Gue liat lah story-storynya dan yang bikin tercengang adalah mereka pacaran udah 3 tahun jalan 4 bukan 6 bulan. Mereka sama-sama berasal dari kota C. Nah salah satu alasan kenapa dia ngeblok gue pas balik ke kota C karena dia ketemu sama ceweknya ini. Gue connect the dots aja gitu, ternyata beneran make sense gitu. Terus dia bilang ceweknya kuliah di kota B sama dia kerja, tapi ternyata bukan ceweknya kuliah di kota C, tempat asal mereka. Pokoknya gue stalking sampai gue tahu siapa adik ceweknya. Gue udah tahu semuanya tentang dia dan gimana dia sama cewek. Sebenarnya dari awal gue tahu gue jadi selingkuhan, gue udah paham gue salah, tapi gue masih pengen si Totot nih. Makanya gue
lanjutin, dan di situ semua teman-teman gue nggak ada yang setuju. Sampai gue pas gue dan teman-teman gue lagi nongkrong di salah satu coffee shop, mereka ceramahin gue habis-habisan sampai gue nangis dan diliatin orang-orang. Dan pertama kali gue tahu gue selingkuhan, gue ngakak dan kaget in the same time karena gue mikir anjir beneran ada yang begini. Biasanya kan gue cuma lihat di TikTok, sekarang malah ngalamin. Kenapa gue nggak bisa lepas dari situasi ini? Dari awal tau gue dijadiin selingkuhan karena gue udah cinta sama orang ini, perasaan gue dalam banget ke dia. Sampai akhirnya gue lepasin situasi ini karena gue mulai sadar kalau ini salah gue. Masih percaya karma, dan gue takut suatu saat gue dapet karma. Dan gue ngerasa banget semenjak kenal dia hidup gue jadi acak-acakan. Oh iya, seakan-akan dia dipakai buat following cewek-cewek cantik dan seksi. Terus kayaknya kemarin baru ketahuan sama ceweknya. Dan yang gue bingung sampai saat ini, kenapa sih ceweknya masih bertahan sama si Totot padahal si Totot udah tidur sama orang lain dan udah selingkuh berkali-kali, tapi ceweknya masih aja bertahan. Oh ya, dia tuh tips tiap abis ngehe atau mau pergi atau selalu cium kening gue dan peluk gue. Terus gue pernah bilang, kamu boleh apa aja asal nggak cium kening aku, jangan cium kening. Terus kata dia. Terus diliatin gue sambil bilang, emang kenapa aku nggak boleh cium kening kamu? Gue jawab nggak apa-apa. Ya padahal gue takut gue makin cinta, gue lemah, baper, mampus kalau dicium kening please. Gue udah di kota dia, maksudnya ini typo. Dan salah satu alasan kenapa dia selalu ngilang di tiap hari Sabtu dan Minggu ya karena dia lagi bareng pusat. Jadi cabangnya diblokir dulu. Gue baru berani cerita sekarang karena gue baru ngerasa sembuh. Sekarang gue udah ngerasa better semenjak pergi dari dia, walaupun selama ini gue bolak-balik kota A dan kota D supaya bisa lupain si Totot. Dan akhirnya sembuh. Tapi kayaknya beneran deh ditunjukin sama Tuhan yang pas gue lagi main di kota B dan gue ngeliat dia jalan sama cewek itu, beneran ditunjukin gitu kalau dia sebenarnya bangsat. Soalnya kemarin gue main ke kota B tuh gue nggak pernah lihat dia lagi gitu deh. Cukup sekian dan terima kasih. Gue tau ini panjang banget dan gue mohon maaf apabila lu capek bacainnya, tapi gue bersedia buat gue footin lu minuman. Salah satu tujuan gue cerita ini karena menurut gue ini kocak sih dan beneran puncak komedi di hidup gue selama 21 tahun ini. Terima kasih banyak. Semoga dibacain karena ini FWB Podcast ikut andil dalam keberlangsungan puncak komedi ini. Goblok. Anjing goblok. Bentar, gue minum dulu. Oke, to be honest ya, ini jelas-jelas jadi selingkuhan. Ya perkara sayang, perkara cinta jadi tetap mau aja gitu. Cuman gue sangat disayangkan aja sih. Maksud gue ini bukan FWB, melainkan perselingkuhan yang sangat amat jelas gitu loh. Makanya saran gue adalah ketika lu kenal sama cowok di hari-hari tertentu dia ngilang, lu boleh deh lu kasih waktu sekitar 2 minggu gitu loh. Even itu 2 minggu lah ya. Lo kasih waktu ke dia 2 minggu atau enggak, lo ngeliat kira-kira nih orang beneran gak sih, nih orang tuh hilang-hilangan gak sih. Nah biasanya indikasi ketika dia punya yang lain atau dia punya yang lain atau lo yang jadi yang lain gitu, lo bisa ngeliat nih kegiatan dia kalau di weekend itu ngapain gitu loh. Apalagi kalau misalkan dia emang udah jujur kalau dia punya tinggal di beberapa kota, asalnya dari mana, kuliahnya di mana, tuh lo harus hati-hati juga tuh. Karena ya sekarang gak ada yang tahu men, semua orang tuh bisa bohong, semua orang tuh bisa scam. Makanya apapun ketika lo kenal dengan seseorang, ketika lo kenal dari manapun, lo juga harus hati-hati bahwasanya nih orang bener gitu loh. Karena to be honest, jangan sampai walaupun ini bisa menjadi pengalaman dalam hidup lo, cuman kalau bisa hal-hal kayak gini jangan terjadi dalam hidup lo gitu loh. Jadi kalau misalkan lo kenalan dengan seseorang yang let's say emang nggak tahu siapa dan gimana, asal usulnya apa dan siapa, lo harus hati-hati sih, be careful karena scam zaman sekarang tuh banyak banget gitu loh. Jadi lo harus hati-hati men. Please lo nggak bisa yang namanya ya lo nggak bisa langsung percaya dan lo naruh hati sama orang yang let's say lo baru kenal atau lo baru kayak gitu atau gimana. Jadi please lo harus hati-hati dan lo pakai logika lo juga. Jangan hati-hati ya, sesuatu emang harus pakai hati gitu. Cuman tetap lo juga harus aware dengan lo, lingkungan dan segala macamnya gitu. Kalau misalkan lo ada yang kayak gini, coba lo cerita sama temen lo atau berbagi pikiran segala macam gitu loh. Karena ketika nanti lo sudah dirugikan, please ketika lo sakit hati gitu loh, sembuhnya lama men gitu loh. Jadi daripada ya lo merasakan hal-hal yang tidak enak dalam diri lo, coba lo harus bisa memilih atau mengurangi ya hal-hal yang bisa ngebuat lo
ya kayak gini gitu loh. Kayak gitu sih ya. Jadi lo harus benar-benar bisa pelan-pelan, atau lo kenal sama orang tuh jangan terlalu percaya lah. Ya percaya boleh, cuman lo harus tahu batasannya, dan lo boleh naruh sedikit curiga dengan menanyakan, tapi juga jangan overthinking dan positif juga ya. Jadi kayak nanti yang sakit hati bakal lo juga gitu. Jadi kayak sewajarnya aja. Takut boleh, percaya boleh, tapi sewajarnya aja. Mungkin gitu ya dari gue. Jadi I want to say thank you untuk kontributor cerita pada hari ini. I'm so sorry kalau misalkan gue banyak salah kata atau ya kurang dikit ya. I'm so sorry, mohon dimaafkan. Jadi sisi positifnya aja ambil ya. Buat cowok-cowok juga lo jangan seperti ini gitu loh. Tolong hargai perasaan wanita ketika lo mau mulai dengan seseorang yang baru. Please, yang lama diudahin aja dulu gitu. Jadi ya ya tungguin aja lah ya. Oke. I think it's enough untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk kasih rate bintang 5 di FWB Podcast on Spotify. Dan terakhir jangan lupa untuk follow di Spotify-nya. Terus juga jangan lupa untuk follow Instagram di OverTVB yang mau kirim cerita kayak gini. Ceritanya lucu, ceritanya bagus. Kalau cerita tuh panjang biasanya karena cerita kan. Kalau pendek itu ngasih tahu. Jadi lu bisa langsung aja message ke Vera via dia message ke FWB Podcast di Instagram. Akhir kata dari gue, di sini gue Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode selanjutnya, and see you. Bye bye.